Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Mela. Tema kita kali ini adalah tentang waspadalah. Tahun baru akan banyak energi baru yang bermunculan ya. Kita akan coba lihat energi seperti apakah itu. Kita akan coba bahas di sini ya, tapi ingat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan satu kartunya, waspadalah. Tahun baru banyak energi-energi baru yang akan bermunculan buat Cancer. Dan ini energi banyak orang, bisa resonan, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, Cancer. Kita akan ambil satu lagi. Ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca ya di sini, dan itu juga bisa vice versa. Dan zodiak-zodiaknya itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, di sini ada Temperance juga, ada Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada kartu The Fool dan ada kartu Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Cancer. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Cancer. Di sini ada Four of Cups. Terlihat ada sebuah kejenuhan ya, yang benar-benar terjadi pada kamu. Mungkin banyak rencana-rencana kamu di tahun kemarin itu tidak terrealisasikan. Jadi sehingga membuat kamu galau, sehingga membuat kamu merasa capek, sehingga membuat kamu merasa ingin menyerah gitu loh. Ya, Cancer. Nah, namun di sini ada keajaiban yang akan datang. Ada keajaiban yang akan muncul ya pada kamu. Jadi keajaiban itu apa? Tentang salah satunya adalah melupakan masa lalu. Tentang seseorang yang memang harus kamu lupakan atau kamu tinggalkan. Karena seseorang ini mungkin tidak bisa diandalkan ya. Entah itu dia teman atau mungkin dia saudara atau dia pasangan kamu. Ya. Kamu merasa kayak aku menjalin hubungan dengan dia itu kayak capek banget gitu loh. Sekarang aku saatnya untuk meninggalkan dia, melepaskan dia. Sehingga yang terjadi apa? Keajaiban muncul ke dalam hidup kamu. Keajaiban seperti apakah itu? Ya, aku melihat di sini mungkin akan ada satu kebahagiaan buat Cancer. Oke. Nah, aku melihat di sini ada kartu Temperance. Keseimbangan hidup kamu akan kamu dapatkan saat kamu benar-benar sudah melupakan masa lalu. Nah, ini mungkin energi positif yang akan datang, energi besar yang mungkin akan datang kepada kamu tahun ini jika kamu benar-benar sudah tidak fokus lagi kepada masa lalu. Tapi fokus kepada pembenahan diri kamu, menyembuhkan diri kamu ya. Kamu healing di sini, apalagi 2 minggu sebelumnya ini kamu udah liburan, tahun baru, Natalan ya. Itu akan cukup untuk menyembuhkan diri kamu. Healing-nya kamu itu tidak akan membawa satu kesedihan lagi di tahun ini gitu loh. Sekarang saatnya kamu, ya aku harus bertindak saat ini. Aku tidak mau disepelekan lagi, dikhianati lagi, disakiti lagi, aku nggak mau. Ya, sekarang kamu coba untuk mengontrol semuanya agar itu menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu ya, Cancer. Jadi mungkin beberapa dari Cancer itu kayak di tahun ini itu kayak penuh dengan kepercayaan diri. Ada Nine of Cup. Kepercayaan diri kamu itu muncul dengan seketika. Itu suatu keajaiban. Saat kamu benar-benar kayak udah tidak disibukkan dengan orang di masa lalu ya, atau masalah-masalah di masa lalu ya. Kamu sekarang udah kayak apa ya? Optimis saja sekarang. Aku yakin aku bisa bertemu dengan seseorang di sini yang begitu bisa membahagiakan aku gitu loh. Dan aku juga yakin aku akan bisa menemukan satu kestabilan dari segi keuangan aku gitu. Karena seseorang masa lalu itu mungkin dulunya ya udah menipu kamu, udah
membuat kamu menjadi ATM berjalan begitu ya. Tapi sekarang kamu udah kayak bebas aja. Udah muncul nih kepercayaan diri kamu untuk melakukan apapun. Jadi di tahun ini itu kamu akan benar-benar, merasa, "Oh, ini waktunya aku," gitu loh. "Ini waktunya aku menemukan kebahagiaan." Cancer. Dan di sini ada Queen of Swords. Nah, kamu mulai berpikir, ini tentang kamu jika kamu perempuan ya, kamu berpikir, "Ah, aku nggak peduli siapa aku," gitu loh. Walaupun aku perempuan, ya nggak ada batasan untuk kita untuk berjuang, untuk berusaha, untuk melakukan apapun ya. Aku juga punya ide, aku juga kreatif gitu ya. Aku orang yang multi talent, apalagi di sini ada The Magician. Karena Cancer itu adalah seseorang yang mungkin serba bisa. Kamu itu bisa menaklukkan apapun. Kamu tidak akan membiarkan diri kamu itu disakiti, ya. Walaupun terkadang ya juga, capek juga gitu ya, tapi kamu berusaha untuk menghilangkan rasa penatnya kamu. Caranya berjuang, mencari pencapaian-pencapaian untuk diri kamu begitu. Ya ini dia. Inilah menggambarkan bahwasanya Cancer itu adalah seseorang yang benar-benar kayak optimis dengan hidupnya itu, "Aku bisa sukses kok walaupun terkadang ada keraguan dalam hidup kamu." Ini gambaran keraguan. Walaupun ada keraguan, tapi kamu akan yakin dengan pencapaian yang akan kamu dapatkan. Itu sih energi negatifnya, kamu merasa kayak masih ada nih, kayak trauma-trauma di masa lalu itu muncul, ya. Itu buat kamu ragu. Tapi di sini kamu udah percaya diri ya, Cancer. Tidak akan ada kendala lagi untuk kamu menemukan suatu hal yang benar-benar kayak, "Wah, ini aku bisa loh memiliki ini," gitu ya. Dan lanjut di sini, ada Knight of Swords. Nah, ini saat kamu benar-benar berpikir untuk merubah hidup kamu, maka kamu tidak akan merasa ragu lagi. Karena apa? Kamu sudah melihat ada seseorang yang juga memikirkan kamu. Ya, jadi di sini ada Queen of Swords dan ada Knight of Swords. Arti kata, satu pemikiran nih kamu dan seseorang. Saat kamu benar-benar sudah melupakan masa lalu, keajaiban apa lagi yang akan datang? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Dan seseorang itu awalnya juga memikirkan kamu, sama halnya apa yang kamu pikirkan tentang seseorang ini. Ya, oke. Nah, aku juga melihat ya, di sini kamu akan benar-benar memulai satu kehidupan baru bersama seseorang yang benar-benar akan datang, akan menjadi takdir kamu di sini. Ada kartu The Fool. The Fool ini adalah satu gambaran di mana ya dia akan berani untuk memulai suatu hubungan dengan kamu. Walaupun dia tahu banyak tantangan yang akan dihadapi, tapi dia tidak akan gentar gitu loh. Ya, dia merasa dia akan benar-benar akan diberi petunjuk. Walaupun dalam hatinya dia ataupun kamu ada rasa ragu, tapi rasa ragu itu akan benar-benar kayak ya dia basmilah gitu ya. Dia akan menghilangkan semua rasa ragu itu. Nah, ini kan tentang percintaan. Nah, kita akan coba lihat dari kartu ini. Siapa sih orang ini sebenarnya yang akan datang kepada kamu? Ya mungkin ini energinya ya, energi seseorang yang akan muncul ke hadapan kamu dan mungkin bisa saja dia akan bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Oke, Cancer kita akan ambil 5 kartu di sini. 5 kartu untuk Cancer. Ya semoga aja ya Cancer di tahun ini kamu tidak akan galau lagi, kamu tidak akan sedih lagi ya. Kamu tidak akan merasa dilema lagi gitu ya. Self indulgence, wow. Nah, ini sih perlu berhati-hati mungkin karena apa ya? Karena mungkin tidak hanya satu ya yang mungkin datang ke kamu. Kenapa kok kamu bisa ragu di sini? Karena yang datang itu mungkin tidak satu atau dua, mungkin bisa jadi 3 atau 4 ya. Karena kamu ini, Cancer ini orangnya sih menarik ya, orangnya baik gitu. Cancer ini kalau udah kayak apa ya, kayak udah melihat seseorang itu baik, dia mungkin akan berempati, akan merasakan simpati gitu. Dan terkadang kebaikan Cancer itu sering ya dimanfaatkan. Ya itu juga yang membuat kamu harus waspada di sini ya, Cancer. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada self indulgence. Kamu harus benar-benar fokus kepada diri kamu. Ada time to heal ya, dimana kamu di sini harus bisa sembuh dari kesedihan kamu, keadaan kamu di masa lalu. Kenapa? Karena seseorang ya mungkin seseorang ada di masa lalu kamu itu ya sudah suka menipu kamu. Nah, ini dulu di masa lalu ya. Tapi kalau ini tuh orang-orang baru yang akan datang, orang-orang yang memikirkan kamu, karena kenapa ada ragu ya? Karena mungkin tidak hanya satu atau dua. Ternyata di antara mereka-mereka itu ada yang bermuka dua. Mereka menyimpan sebuah rahasia. Itu yang harus kamu waspadai, ya. Kenapa? Jangan sampai hal di masa lalu terulang kembali saat ini. Cancer, ya, ini aku rasakan. Jadi buat Cancer, kamu akan merasakan bahwasanya seseorang ini mungkin tidak layak buat kamu. Nah, tapi ada lagi nih, ini ada karmic relationship.
Beberapa dari Cancer mungkin pernah mengalami suatu hubungan yang benar-benar kayak ada cinta, tapi kita saling menyakiti gitu, nggak tahu ya, kayak saling takut nih, takut kehilangan gitu ya, sehingga akhirnya kayak memproteknya itu berlebihan gitu. Itu juga karmik. Kita saling cinta, tapi kita saling menyakiti, saling kayak apa ya, kayak nggak percaya gitu loh. Ah, nggak mungkin, sebenarnya cinta gitu loh, cinta tapi kayak kayak sering diabaikan atau sering kayak ya sering kayak apa ya, tidak merasakan kebahagiaan lah kalau aku lihat di sini. Ada ya, mungkin beberapa orang itu kamu bisa lihat, kalau kamu merasa nyaman sama dia dan tidak disakiti, itu adalah cinta yang tulus. Oke? Nah, di sini aku juga melihat di antara kamu dan seseorang itu ada yang membatasi juga. Mungkin ada seseorang yang akan datang kepada kamu, dia seperti memiliki pasangan yang lain gitu loh. Bukan kamu aja, tapi banyak yang dia miliki. Oke? Nah, aku juga melihat di sini ada Heaven, love is coming. Tapi seseorang tulus itu akan menemukan jalannya. Ya, seakan-akan takdir akan berkata, inilah jodoh kamu. Maka kamu akan merasakan kalau udah dia adalah jodoh kita, takdir kita, maka kita akan merasakan suatu hal-hal yang mungkin, wah ini aku nyaman nih sama dia, aku merasa dia ini orangnya baik gitu. Itu perasaan kamu akan ngerasain sendiri, intuisi kamu akan ngerasain sendiri ya, Cancer. Kita akan coba lihat di sini, apalagi yang akan terbaca untuk selanjutnya buat Cancer. Oke, oke, 3. Nah ini The Thinking Man. Oh, mereka juga memikirkan kamu di sini. Sama hal yang aku katakan tadi, ini lebih pada energi maskulin ya, kepada energi maskulin yang benar-benar memikirkan kamu di sini. Ini juga kamu perempuan, oke? Dan aku juga melihat ini ada rest and rejuvenation, di mana hadirnya seseorang ini akan bisa menyembuhkan hati kamu, menyembuhkan kehidupan kamu ya. Dan aku juga melihat dia itu adalah yin dan yang. Kamu dengan dia itu kayak mirror, seimbang, ataupun yang lainnya. Ya, aku melihat kamu dengan dia itu akan merasa klop kita mirror gitu loh ya. Nah, pada akhirnya kamu akan menang di sini. Ada victory. Victory adalah satu kemenangan yang mungkin akan kamu dapatkan di sini ya, Cancer. Suatu kemenangan. Jadi aku merasa kalau beberapa Cancer ya, terkadang kita juga harus waspada dengan energi-energi yang akan muncul, karena itu juga nantinya akan membuat hidup kita berantakan lagi. Apalagi mungkin Cancer di masa lalu itu kayak banyak banget cobaan-cobaan, rintangan, halangan. Tapi kamu hebatnya itu bisa bertahan sampai detik ini. Ya, bertahannya kamu itulah kesempatan yang memang harus kamu manfaatkan untuk memperbaiki semuanya. Ya, Cancer. Kenapa? Karena memang terlihat di sini ada sebuah kejenuhan. Kamu memang benar-benar ada rasa keraguan dalam diri kamu. Bisa nggak aku bahagia? Bisa nggak aku begini? Bisa nggak aku begitu? Jadi banyak sekali yang kamu pikirkan. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah kehidupan baru di sini. Cancer. Kehidupan baru kamulah yang akan membawa seseorang hadir ke dalam hidup kamu. Seseorang itu berupa seseorang yang mirror dengan kamu. Bisa dikatakan dia adalah seseorang yang soulmate sih dengan kamu ya, kalau aku katakan di sini. Aku merasakan energi orang ini begitu sangat bisa menyembuhkan luka hati kamu, menyembuhkan, menghapus air mata kamu. Dia akan buat kamu bahagia di sini. Dan dia begitu sangat memikirkan kamu, ya. Itu semua membuat hidup kamu bisa seimbang. Kamu mulai muncul kepercayaan diri. Nah, ini sebuah kesimpulannya yang aku bacakan. Kamu mulai muncul kepercayaan diri kamu, ya. Dengan hadirnya seseorang ini, kamu merasa sangat dihargai, tapi tetap harus waspada dengan orang-orang yang lain di sini. Karena nantinya mungkin tidak hanya satu atau dua yang datang ya. Jadi energi besar ini ya perlu diwaspadai juga. Karena ada orang yang mungkin menipu kamu nantinya. Ada orang yang mungkin akan menyakiti kamu nantinya ya. Ada orang yang mungkin hanya ya apa ya kayak mencari kesenangan sesaat gitu. Tapi pada akhirnya kamu akan memenangkan ya. Memenangkan cinta seseorang di sini. Yaitu orang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Semoga ya, amin. Manifestkan aja ini. Ya, visualisasikan aja ini. Semoga ini akan nyata nantinya. Karena apa yang kita pikirkan itu juga yang akan membawa kita ke sebuah kebahagiaan kita. Oke, Cancer. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya buat Cancer. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, aku susun dulu ya. Aku juga Cancer ya.
aku akan lanjut dengan zodiak Leo. Oke, sampai ketemu ya, Cancer. Dadah.